The underdog's journey. Halo teman-teman, hari ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa. Ya, hari ini saya berkunjung di tempatnya bengkel ceritanya ya, bengkel patung yang paling kenal di dunia, termasuk di Indonesia ya, yang di bawah pimpinan pendirinya adalah Bapak Nyoman Alim Mustafa. Ya, beliau sudah bekerja sebagai pemahat ya, pemahat patung, seniman komplit pokoknya ya. Itu sudah lebih dari 50 tahun ya. Coba sekarang kita mulai, kita dengar bagaimana ceritanya Pak Nyoman ini kok bisa ya, mulai dari yang tidak ada apa-apanya sekarang menjadi luar biasa seperti sekarang. Salah satu ikon yang luar biasa, Pak Nyoman telah membuat relief sepanjang 2 km di Vietnam ya, di Hanoi. Nah, ini menjadi pembuktian bahwa kita dari Indonesia itu bisa mengalahkan dunia di dalam seni rupa yang seperti ini. Baik, sekarang kita mulai apa yang akan dituturkan oleh beliau ya. Pak Nyoman, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih loh ya, terima ini waktunya ya. Senang berjumpa Anda hari ini. Kita udah janjian lebih dari setahun ya, bahwa kita kepingin ketemu ngobrol-ngobrol ya. Ternyata saking sibuknya Bapak sampai sekarang baru bisa muncul ya, sudah ketemu. Iya. Nah, ceritanya itu gini Pak Nyoman. Iya. Ini kan semua pada dalam tanda petik itu pada bingung ya. Kok tiba-tiba namanya Pak Nyoman itu bergaung di mana-mana ya. Nah, sebetulnya Pak Nyoman itu gimana? Karena kan Pak Nyoman kan tinggalnya di daerah Magelang. Ya. Kok bisa mendunia gitu itu kan kalau orang pengen tahu kan? Iya. Nah, sekarang coba Pak Nyoman cerita dulu ya. Cikal bakalnya Pak Nyoman waktu kecil bagaimana? Lahir di Bali, kok bisa kesasar? Disesatkan ke jalan yang benar ya. Itu kok sampai Magelang jadi seperti ini. Ya, saya sekarang berbicara dengan Pak Nyoman ini di lingkungan workshopnya yang demikian mentakjubkan ya. Monggo Pak Nyoman, silahkan. Iya, terima kasih Pak Rusmin. Saya ingin bercerita supaya generasi penerus kita, ya, terutama generasi kita yang akan datang itu bisa mencermati apa yang pernah kita buat pada saat ini, terlebih lagi pada zaman dulu bagaimana nenek moyang kita meninggalkan sesuatu untuk kita, sehingga apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Ya. Nah, dimulai dari apa yang pernah saya pikirkan seperti itu ketika saya masih kecil di Bali ya Pak. Ya. Di umur 10 tahun, saya sudah biasa bekerja. Bahkan saya di umur 10 tahun karena saya ditinggal oleh ayah saya, jadi saya punya ibu dan adik-adik 5 orang. Sehingga di umur 10 tahun saya sudah bekerja menghidupi 6 orang. Ya. 5 adik saya dan 1 ibu saya. Ya. Nah, saya tidak bercerita panjang lebar tentang itu ya. Setelah itu, setelah sampai 5 tahun kemudian, di umur 15 tahun, saya merantau ke Jawa. Ya. Ya. Saya merantau ke Jawa di umur 15 tahun. Akhirnya saya sampai di Jawa di tahun 1967. 67. Ya. Umur saya waktu itu 15 tahun. Ya. Nah, seketika saya merantau ke Jawa, dalam perjalanan saya merantau ini, lalu saya mendapatkan sesuatu tentang falsafah hidup, di mana ketika saya berjalan dari Bali, merantau, naik bis, jalan kaki, sampai ke Jogja itu, apa yang saya cari itu tidak pernah saya temukan. Oh ya. Tidak pernah menemukan jawaban yang enak dan memungkinkan untuk dipakai falsafah hidup gitu, tidak ada. Akhirnya saya bercerita begini. Ya Tuhan, kapanpun Kau berikan kepintaran kepada saya, kepintaran apapun yang akan Kau berikan, akan saya tularkan kepada siapa saja, ke seluruh muka bumi dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ya. Itu awalnya
ujar saya, Ya. Pak. Nah, setelah saya merantau di umur SMP, umur 15 tahun tamat SMP ke Jawa ini, Ya. lalu saya menemukan tempat di mana saya tinggal bisa menjadi seperti sekarang itu, Ya. Pak. Jadi di Linang Sayang itu dulu, kira-kira 1 kilometer dari sini, ya. Saya tinggal di situ, mencoba keberuntungan. Ya. Awalnya gitu. Nah, awalnya ketika saya merantau umur 15 tahun itu saya mencoba berjalan ke Borobudur, Pak. Ya. Saya Borobudur, sampai di Borobudur saya melihat begitu Candi Borobudur indahnya. Pahatannya luar biasa. Sedangkan di Bali kan sudah biasa melihat ya. Ya. Tapi terbuat dari batu paras, batu putih, sehingga tidak terlalu keras. Tapi yang saya lihat di Borobudur ini begitu luar biasanya, keras, dan batu candi yang dari Gunung Merapi itu dipahat sedemikian rupa menjadi bentuk yang sangat indah. Nah, disitulah saya berjanji pada diri sendiri, ya Tuhan, siapa tahu saya bisa melestarikan budaya nenek moyang saya. Nah, begitu saya sampai di rumah, lalu saya berpikir terus, karena saya begitu tertegunnya dengan adanya Borobudur itu, nenek moyang kita bisa meninggalkan sesuatu untuk itu. Bagaimana seandainya suatu ketika saya juga bisa meninggalkan sesuatu untuk generasi. Ya. Nah, mulailah saya berada di Perumpung itu, punya lahan cuma kecil 3 meter kali 3 meter ya. Ya. Kita mulai lalu membuat patung Buddha, Ya. kepala Buddha. Di umur 15 tahun itu saya sudah mencoba memahat, sampai umur 17 tahun saya belajar di tempat teman-teman di sana yang di Perumpung itu yang sudah memahat duluan ya. Jadi saya belajar, akhirnya di umur 17 tahun saya membuat satu kepala Buddha yang tingginya hanya 25 cm. Dari 25 cm itu saya taruh di jalan, di pinggir jalan, karena kita sewa di pinggir jalan, saya taruh. Ada tamu dari Amerika datang. Dia lihat sambil berpikir dalam hatinya, oh mungkin kalau saya pesan mungkin bisa. Dia tanya sama saya, who make this one? Me, saya bilang gitu. Kebetulan tamunya dari Amerika. Dia bilang, dia lihat saking senangnya, can I order? With pleasure, sir, dengan senang hati. Oke, how much? Saya belum bisa menghargai pasti, tapi saya rasa saya kira-kira aja 400 rupiah. Tahun 69. 69 ya. 69. Oke. Dia berpikir sejenak, lalu dia bilang ini, oke, I will order 1,000 piece. 1000 buah. 1000 buah pada saat itu yang bikin kepala Buddha pun juga tidak ada. Belum ada yang bisa. Bagaimana mungkin? 1000, begitu dia bilang, I will order 1,000 piece, dengan senang hati saya bilang gitu ya. Rasanya hati saya berbunga-bunga. Tapi ketika dia bilang 1000 buah, wah, langsung dalam hati saya itu panas, badan saya sekujur badan, nggak mungkin lah 1000 buah. Bagaimana bikinnya? Orang bikin satu saja waktu itu. Saya sambil sekolah, karena SMA kelas 3. Jadi sambil sekolah, pulang sekolah, pahat sampai kira-kira 1 minggu baru jadi satu. Nah, ketika dia bilang pesan 1000 buah, badan saya jadi panas, lalu bilang sama diri saya, ya Tuhan, apa yang terjadi pada diri saya? Tapi saya lalu berkata dalam diri saya bahwa apapun yang terjadi, mungkin sudah jalan hidup saya. Orang bilang kesempatannya datang satu kali. Nah, akhirnya saya bilang, saya bilang sama Budanya, you agree 1,000 by 400 is 400,000. But, tetapinya di belakang, saya nggak ngerti, dalam pikiran saya mungkin 5 tahun. Paling sedikit itu, karena tidak ada orang yang mahatnya yang bisa, jadi mungkin 5 tahun. But must be finished on 3 months.
harus selesai 3 ya, bulan. 3 bulan. Nah, bayangkan aja kalau 1000 dibagi 90 hari, Iya. ya, kan berarti 11 sehari. Iya. Satu saja dalam waktu 1 minggu. Wah. Disuruh membuat 11 sehari. Ya. Nah, Pusing. akhirnya mau tidak mau, saya berpikir yang sangat keras berpikirnya, sehingga saya lalu mengatakan pada diri saya, ya Tuhan, mungkin sudah jalan hidup saya seperti ini, sudah takdir saya. Apapun yang akan terjadi, akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ya. Ternyata kata kunci hidup itu adalah ikhlas. Oke. Apapun yang kita kerjakan, ketika kita ikhlas dengan apa yang kita kerjakan, bisa membuahkan hasil yang kita mau. Itu yang menjadi kunci hidup sesungguhnya setelah saya pelajari beberapa tahun kemudiannya. Jadi bahwa hidup itu sesungguhnya adalah ikhlas. Walaupun kita sakit seperti saya jatuh kemarin, ikhlas menerima. Memang sudah jalannya begitu. Apa kita marah-marah juga tidak perlu apa-apa. Takdir. Takdir sudah jalan hidupnya. Nah akhirnya, oke. 400 by 100 is 400 must be finished on 3 months. Mau tidak mau saya berkata kepada yang kuasa bahwa ini udah jalan hidup saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Orangnya kasih uang muka, hilang. Dari 3 bulan itu saya selama 3 bulan nggak sekolah, kan SMA Pak. Iya, SMA. Nggak ke sekolah, hampir selama 3 bulan tidak tidur, hampir selama 3 bulan tidak makan juga. Wah, ya. Selesai 1000. All out. Selesai. Selesai. Bagaimana mungkin? Nah, inilah sebuah miracle. Iya. Miracle yang kita tidak pernah tahu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa jadi. Maka percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang sampai saat ini yang kita kerjakan, pasti yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya. Sama nyanyiannya Ebitap yang dia bilang, Tuhan pasti telah memperhitungkan. Jadi udah ada jalan sendiri. Bahwa semua udah diatur oleh yang kuasa. Kita tinggal menjalankannya saja. Iya. By the way, Pak Nyoman, itu waktu itu kan dia pesan 1000 biji. Iya. Ya, kan dihitung-hitung kan jadi 1000 minggu ya. Ya, mesti 1000 minggu harus selesai kan. 1000 Tapi minggu ini mestinya. dimajukan jadi 3 bulan ya. Cuma 90 hari ya. Katakanlah 1 hari gitu ya. Ngomong-ngomong kan dia kan oke, harga nggak ditawar, Pak. Nggak masalah. Pertama bayar ya. Mungkin kan murah sekali Rp400. Murah ya. 400.000 kan. Iya, berarti. betul. Mungkin pakai dolar, jadi dia juga, wah ini seperti dikasih nggak bayar gitu ya, Pak. Ya, sama dengan nggak bayar. Ya. Nah, terus waktu itu kan dia pesen 1000, kan duitnya 400.000. Iya. Tahun itu kan kira-kira juga cukup tinggi ya, Pak. Iya, menurut karena saya rupiah, ya? pedagang, Pak. Waktu itu sudah pedagang, biasa dari kecil umur 10 tahun sudah bekerja. Jadi saya sudah tahu, Pak. Waktu itu perbandingannya kalau misalkan kan saya udah punya mobil sekarang, Pak. Mobil pickup itu. Lalu saya hitung kan kalau saya beli Fuso dapat 7 Fuso. Gitu. 7 Fuso. Waktu itu. 400.000 itu ya. 400.000 itu. Oke, sekarang Fuso itu harganya itu kan harganya kira-kira ya 400 juta ya, Pak. Jadi kalau diduitkan sekarang, wah lumayan ya. 40 miliar kira-kira ya. Nah, waktu itu kan komunikasi kan belum selancar sekarang. Ya. Waktu itu apakah dia memberi DP sama Pak Nyoman? Oke, gue kasih DP dulu 100.000 atau berapa atau bagaimana? Mereka kasih DP 30%. Terus nanti ada 30, 40, 30 selesai. Tapi ada guide-nya yang menjembatani. Oh iya. Gitu. Jadi dia punya kayak perusahaan kecil di Jakarta. Oh iya. Jadi ada perwakilan di Jakarta. Perwakilannya di sini. Oke. Apakah selama di dalam proses pembuatan itu, apakah perwakilan dari Amerika tadi itu sering kontak Pak Nyoman untuk melihat apa digarap betul atau tidak? Sebulan sekali datang. Sebulan sekali datang. Lihat. Oke. Nah terus apakah saat itu karena Pak Nyoman yang bikin sendiri ya? Iya sendiri. Apakah perbuatannya 1 sampai yang ke 100 itu kualitasnya 1000, menurut Pak Nyoman bisa mirip-mirip sama gitu? Hampir sama ya. Itu yang makanya apapun yang kita kerjakan ketika kita berkata bahwa kita bekerja dengan ikhlas, mungkin alam pun membantu kita. Tuhan juga mengendaki seperti itu sehingga
bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Ya. Tadinya saya nggak percaya juga dakwah selesai 3 bulan, bahwa tapi karena keyakinan dan keberanian, keikhlasan, mungkin itulah yang menyebabkan. Oh, ya. Sesungguhnya hidup itu harus begitu Ya. memang ya. Kalau kita lemah hatinya itu, wah ya kalau bisa, kalau nggak bisa, gitu misalkan, jangan bilang begitu. Itu artinya kita kalah sebelum berperang. Oh ya, ya, ya. Jadi saya memang berani mengambil risiko. Jadi perjalanan hidup saya ini selama sampai sekarang ini Pak, penuh dengan tantangan yang sesungguhnya tidak mungkin menjadi mungkin, Oke. Ya. yang tidak bisa menjadi bisa. Siap dulu, perang dulu, jangan menyerah dulu, Jangan gitu ya. menyerah dulu, ya. Pak Nyoman, ya. Waktu itu apakah ada semacam klause perjanjian yang tanda tangan kontrak macam-macam itu? Iya Pak. Apakah ada penaltinya kalau nggak Iya. selesai? Ya itu dia pertanyaan bagus ya. Ya. Karena waktu itu saya sendiri waktu SMA kelas 3 Ya. udah membuat kontrak dengan mereka begini Pak. Jika tidak selesai dalam waktu 3 bulan, Yes. didenda per hari 5 per mil. Oh, 5 per mil per hari dari Per jumlah hari. 400 Dari ribu. jumlah 400 ribu itu Ya. 5 per mil itu 5 Ya. per 1000 berarti ya. Ya. Nah, itu sudah saya lakukan sejak SMA. Aduh, ya, ya, ya. Keberanian saya mengambil risiko itu karena apa? Karena waktu itu saya memang tidak punya apa-apa Pak. Ya. Benar, merantau dari Jawa, Ya. bawa celana sobek 2, Ya. sudah dijahit segala. Ya. Jadi artinya itu keberanian. Saya tidak berpikir bahwa akan selesai atau tidak. Oh ya. Tidak pernah berpikir dalam Ya. pikiran saya selesai atau tidak. Ya. Apapun yang terjadi, kalau memang saya harus tidak selesai, saya di penjara ataupun sudah saya terima Oh, ya. dengan ikhlas. Ya. Itu Udah usaha penuh. sudah usaha penuh. Ah, oke. Tapi kenyataannya bisa. Ya. Nah, dari hal-hal itulah saya belajar bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa jadi. Ada cerita, ya. Bandung Bondowoso Ya. membuat 1000 buah candi dalam waktu 1 malam. Semalam ya. Jadi kalau saya berpikir cerita itu waktu saya belum membuat Kepala Buddha, saya tidak percaya. Oke. Ya. Cerita itu. Betul cerita. Bondowoso Ya. itu ya. Paling 50-50, belum ada 50-50, Oke. mungkin sedikit sekali. Nah, tapi setelah saya mengalaminya sendiri, membuat 1000 buah Kepala Buddha dalam waktu Ya. 3 bulan, Ya. yang nonsen tidak bisa dibuat, Ya. saya bisa membuat. Nah ini yang Luar jadi biasa. keajaiban yang luar Luar biasa. biasa. Ya, Pak Nyoman, kita kembali ke zaman sebelum cerita ini ya. Ya. Kenapa Pak Nyoman kok kan lahirnya di Bali? Ya. Bali kan tempatnya paling populer sekarang kan semua tahu. Seniman-seniman top itu kan dari Bali, Ya. ya. Nah, padahal Pak Nyoman itu kan dari Bali. Kenapa kok tidak tinggal di Bali untuk memperdalam ilmu pahat-pahatan tadi itu ya, ilmu seni tadi itu, Ya. kok larinya ke Pulau Jawa? Nah. Itu ceritanya gimana, Pak? Semua tuh kepengen tahu ini inspirasinya dari Pak Nyoman tuh gimana? Seperti yang saya katakan tadi, Ya. perjalanan hidup seseorang udah diatur oleh yang kuasa sedemikian Oh, rupa. ya. Kita nggak pernah tahu kita akan menjadi apa. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, sampai saat ini, apapun yang kita dapatkan, pasti yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Yes. Kita harus mempercayainya itu. Setuju. Jadi perjalanan hidup seseorang pun tidak kita tahu apa yang akan terjadi sampai saya keluar negeri kemana-mana, keliling dunia, Ya. ke seluruh mancanegara. Ya. Itu artinya saya tidak pernah berpikir sampai ke sana. Oh, Nah, ya. Jadi Tuhanlah yang sudah mengatur Ya. sedemikian rupa. Jadi waktu saya kecil ya, saya melihat orang-orang memahat batu. Tapi ada pelukis segala. Tapi pada saat itu tahun 67 mana ada pembeli dari luar, Pak. Oh, di Bali belum ada Belum pembeli dari ada. luar. Oke. Ayah saya pelukis yang terkenal, Ah. sudah pintar sekali ngelukis. Lukisannya pun masih sampai sekarang. Ya. Karena beliau seorang seniman murni. Oh, ya. Seniman murni itu tidak pernah mengharapkan menjual karya Lukisan itu. Ya. dari menjual karya itu untuk bisa hidup itu nggak Oke, ada. ya. Karena seniman murni itu berbeda, Ya. Pak. Jadi dia tidak pernah berpikir soal Ya. hasil gitu. Ya. Yang penting dia berkarya. Ya. Makanya kalau kita melihat candi-candi yang ada di Borobudur dimanapun di dunia itu pasti tidak ada label senimannya. Oh. Dia tidak mau disebutkan namanya. Oke. Yang penting dia berbuat sesuatu untuk kepentingan generasi. Oke. Ya. Nah, pada saat ini saya pun juga demikian, Pak. Pekerjaan saya di mana saja di dunia ini Iya. ya. Ada di Belgia Ah, selama 5 tahun. ya. Di Vietnam sudah sekarang selama 10 tahun. Ya. Di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Eropa hampir semua negara, Ya. Austria, Belanda, Belgia, Italia, Ya. sampai Manchester sana, Pak. Oh, ya. Austria. Jadi
saya nggak pernah menaruh label. Oh, tidak Karena memang pakai tanda jiwanya tangan. berbeda dengan jiwa pebisnis ya. Kalau Oh. bisnis dia harus buat label, Label, namanya label. siapa. Saya Branding. nggak- Branding. Oh, Saya nggak ya. butuh yang seperti itu. Jadi tidak pakai nyoman. Sampai teman-teman saya selalu mengatakan karya yang begini kenapa kamu nggak pakai label? Buat apalah arti sebuah nama. Wah, ya. Bagus. Bagi saya seperti itu. Yang penting ciptaannya indah, Ya, dipuji orang, Ya. semua pada suka gitu. ya, Tapi kan kembali yang tadi Pak Nyoman. ya. Kenapa kok pergi ke Jawa, kok tidak di Bali? ini Ya, itulah salah misterius, satunya, Pak. Misterius, Pak. Ya, Ini, ya. salah satunya itu, Pak. Ah. Satu, yang seperti yang saya katakan tadi sudah diatur oleh kita nggak pernah tahu apa akan terjadi. Ya. Nggak tahu bagaimana dalam pikiran saya harus merantau. Oh. Karena waktu itu ya. saya miskin sekali, nggak Ya. punya apa-apa, ayah pun nggak ada. Oke. Nah, saya bekerja di umur 10 tahun menghidupi 5 orang adik Ya. saya dan ibu saya sakit Ya. jantung. Saya berpikir begini, kalau seandainya saya terus di Bali, bekerja menjadi petani yang miskin, Ya. punya lahan cuma 2.000 meter persegi, Ya. apalah artinya 2.000 meter persegi untuk 6 orang. Pada waktu Ya. itu sawah itu hasilnya 6 bulan sekali. Oke. Dan kebetulan pada saat itu ada namanya gerubung kalau di Bali ya. Kalau Ya. di sini mungkin malapetaka yang aneh gitu ya. Oh, ya. Sehingga semua padi yang ada di ribuan hektar di Bali itu kering, Pak, Kering dalam semua. satu malam. Ya. Oke. Itu tidak pernah diceritakan oleh pemerintah saya, Oh, ya. tidak pernah diekspos oleh Media massa. media massa. Ya, Sehingga saya ingin mengatakan bahwa pada saat saya kecil, waktu umur 11 tahun, 12 tahun Iya, itu, iya. saya mengalami karena saya menanam padi ya. Sore itu saya masih ke sawah, padinya sudah Kuning-kuning udah hamil, mulai. Pak. Sudah hamil. Hamil, baru oh, udah hamil, ya. Sudah hamil begitu, kelihatan padinya mulai keluar itu ya. Saya pulang malamnya. Besok paginya saya mau ke sawah karena saya masih Ya. sekolah kan. Kebetulan hari Minggu saya mau Ya. ke sawah pagi-pagi. Begitu keluar desa karena sawah saya jauh, 3 km jauhnya dari Ya. rumah saya. Semua sawah kering dalam waktu 1 malam. Ya. Tidak pernah diceritakan Ya. ini. Kalau ada yang mendengar biar diceritakan. Ya. Kalau ada orang-orang tua yang masih hidup setua saya, Ya. mungkin dia akan tahu. Tahu ya. Semua kering. Kenapa bisa kering? Nah, saya berpikir pada saat itu juga Ya. berusaha berpikir SMP SMP ya. ya kelas 1 saya Ya. udah bisa berpikir kenapa bisa kering? Nggak mungkin kering karena kalau dia kering pasti paling tidak seminggu atau 10 hari baru kering. Ya. Kalau dia dimakan oleh ulat ya, Oh, Pak. ya, ulat. Kalau dimakan oleh belalang, ketika belalang makan pun tidak akan bisa padi itu putih semua. Ya. Nah, sudah itu ya berpikir lagi kalau gitu dimakan apa? Setelah itu belalang itu misalkan kalau dimakan belalang berapa miliar belalang Ya. untuk menghabiskan Habiskan padi padi. itu dan tidak bisa putih seketika. Nah, inilah ada hal-hal yang miracle bagi saya, Ya. ajaib bahwa apapun yang sudah dikehendaki kuasa bisa jadi. Jadi padi itu habis semua sehingga di Bali pada saat itu kira-kira tahun 65, 64 itu miskin tidak punya makanan, Mbak. Ya. Nggak ada beras itu, Ya. karena kering semua. Jadi kalau bukan hal-hal yang gaib, nggak bisa menjadikannya Ya. seperti itu, Pak. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu lalu saya berpikir, wah kalau saya terus tinggal di Bali, mungkin saya nggak bisa hidup. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke Jawa. Ya. Itu. Ya, luar biasa. Ya. Merantaunya zaman dulu kan transportasi juga Wah, belum sangat sulit, Pak. seperti sekarang ya. Ya. Itu pun kalau saya ceritain bagaimana saya merantau ya, Pak, ya. Ya. Waktu saya mengatakan kepada ibu saya, karena saya menghidupi mereka Ya. 6 orang itu kan apa yang saya kerjakan di waktu kecil, Ya. Pak. Mau ceritanya itu juga. Boleh. Ah. Iya. Waktu saya kecil, Ah. ketika umur 10 tahun, Ya. ayah saya sudah nggak ada. Ya. Terus karena ayah saya nggak ada, lalu saya menghidupi 6 orang adik Ya. saya, 5 adik saya dan ibu saya 6 orang. Apa yang saya kerjakan, Pak? Enggak tahu bagaimana dari kecil umur 10 tahun saya sudah bisa deres. Kalau deres itu cari tua itu loh, Pak. Pakai di pohon kelapa itu. Oh ya, pohon kelapa. 5-6 pohon kelapa setiap hari sebelum sekolah. Ya. Saya naik pohon kelapa, ambil niranya, terus untuk gula Jawa dan Gula sebagian Jawa. diminum Ya. orang-orang. Oke. Terus setelah itu lebih pagi lagi Ya. sebelum jam 6 itu saya udah ke sungai nyari
ikan Ikan. yang pakai bubu Oh. bubu apa namanya? Ya, panjang bambu itu yang ya. panjang itu. Saya buat sendiri itu, Pak. Oke. Di taman tidak ada orang Oke. bikin, kita buat sendiri. Semacam perangkap. Ya, masuk semacam ikan. perangkap. Oke. Dapat kira-kira 1 wajan gitu. Iya. Yang separuh saya jual, yang separuh saya sisihkan untuk adik-adik saya. Iya. Demikian juga tuak yang saya turunkan, Iya. tuak separuh dijual, separuh disisihkan. Nah, udah gitu saya sekolah, Pak. Ya. Saya sekolah di Denpasar. Ya. Jauhnya itu 17 kilo, Pak. 17 kilo. Nah, Ya. naik sepeda pinjaman Pak D-nya karena Ya. saya nggak punya Ya. apa-apa, jadi saya pinjam sepeda. Sepedanya Ya. sepeda onta itu, Ya. onta itu. Tapi sebelum sekolah, saya harus membawa beras 50 kilo, Ya. ditaruh di belakang, dijual dulu ke Oh. toko, baru Ya. ke sekolah. Sambil jalan ya. Sambil jalan. Oke. Bayangkan zaman itu, jalannya seperti apa. Oh ya. Jembatan pun belum ada, Pak. Ya, ya. Sungai-sungai masih mengalir, kita melewati sungai-sungai Lewati, tanpa ada ya. sepatunya, tidak bisa Ya. pakai sepatu karena Ya. basah. Ya. Nah, itu. Jalannya naik turun dan tidak ada aspal. Nah, aspalnya cuma dari tempat saya ke kota itu kira-kira 8 kilo tidak aspal, Ya. 7 kilo aspal. Oh ya. Setiap hari. Ya. Jadi pekerjaan saya setiap hari dan saya bisa membuat jahit segala, Pak. Ya. Dari umur 10 tahun saya sudah bisa menjahit. Walaupun saya tidak bisa duduk begini menjahit, Ya. tapi kan saya berdiri Ya. cek gitu. Oh ya. Sehingga celana yang saya pakai itu 2, punya celana cuma 2. 3 hari kemudian udah sobek karena Ya. pakai sepeda kan Ya. jadi sobek, saya jahit. Zaman gitu saya udah buat jahitan gambar love gitu, Pak. Oh. Jadi love, tahun ya. 62 pun Ya. saya sudah membuat gambar love gitu. Ya. Ya. Dua-duanya celana saya sobek karena cuma punya 2. Ya, Begitu hebat. ceritanya gitu. Sehingga setelah mengerti tentang keadaan yang seperti itu, saya Ya. tidak paham bahwa nggak mungkin saya tinggal di sini terus. Ya. Adalah keinginan untuk merantau ke Jawa. Jadi ini jiwa entrepreneur dari Pak Nyoman ini sejak kecil itu sudah terlatih ya, dari petunjuk Tuhan, Iya. udah di jalannya udah seperti ini ya. Iya, Kita lihat iya. berarti jiwanya itu betul-betul tidak mau menyerah, Iya, betul. tidak mau kalah dengan keadaan, harus bisa mengalahkan keadaan yang kurang baik. Iya, betul. Ya, disitulah ditempa jiwa entrepreneur, sehingga waktu meninggalkan Bali mau ke Pulau Jawa, Ya. itu mestinya Pak Nyoman juga sudah terinspirasi. Orang tuanya udah menjadi pelukis terkenal, tetapi ya tidak ada tujuan lukisan itu untuk dijual. Ya, jadi hanya dipasang sendiri karena memang bagus ya, sampai hari ini masih ada. Nah, karena jiwa entrepreneur dari Pak Nyoman ini yang tidak bisa ditahan, maka beliau memutuskan untuk hijrah ya, untuk merantau ke Jawa. Nah, kita dengar bagaimana suka dukanya beliau dari Bali dengan transportasi yang masih tidak seperti sekarang, bisa sampai tadi itu disesatkan ke jalan yang benar sampai Borobudur. Nah, kita dengar coba. Ya. Ketika saya bicara sama ibu saya, ibu Iya. mau tidak mau saya harus meninggalkan Pulau Bali. Siapa tahu saya bisa merubah nasib saya. Ya. Kita juga nggak tahu apakah akan benar atau tidak. Nah, setelah itu saya bilang mau pergi ke Jawa. Tuh, bagaimana saya bisa memelihara adik-adik kamu, ada 5 anak itu. Mau tidak mau daripada kita mati semua, lebih baik saya yang mati tidak apa-apa. Ya, saya jalan gitu. Saya jalan. Saya nggak pernah tahu kalau ibu saya kan tidak pernah masak karena dia sakit, Pak. Dia sakit jantung sejak kecil, sehingga di umur 40 tahun beliau sudah meninggal. Oh ya. Jadi masih muda udah meninggal sakit jantung. Saya tahu. Kan saya pagi masak dulu, Pak, jam 3 pagi itu masak, membuatkan ada, kalau di Bali ada namanya pisang goreng, ada waloh, ada ketan, ada kepiting yang saya masak itu saya jual separuh untuk makan adik-adik saya. Nah, di situ lalu ibu saya kan tidak pernah masak karena dia nggak tahu sakit kan, jadi dia cuma bisa niup api aja pakai bambu zaman segitu. Zaman dulu, ya. Cuma itu aja bisa. Nah, saya bilang
bagaimana saya menghidupi adik-adik kamu kalau kamu meninggalkan, daripada kita mati semua saya Ya. lebih merantau sendiri. Akhirnya saya merantau ke Jawa. Ya. Nah, dalam perantauan itulah saya mendapatkan sesuatu, mungkin sudah jalannya seperti itu. Ya. Nah, sehingga seperti sekarang ini gitu. Ya. Oke. Pak Nyoman, waktu itu berapa lama Pak Nyoman perjalanan dan dari Bali Saya- sampai ke Borobudur Ya, berapa saya lama? ceritain Sendirian lagi? Iya, sendirian ini ceritanya. Ya, apakah Bapak bawa bekal cukup banyak? Uang sepeser pun saya tidak punya karena Ya. saya memang miskin sekali, Pak. Ya. Cuma bisa beli tiket dari Denpasar ke Jogja. Oke. Suatu ketika jatuh dari pohon setinggi 10 meter segitu. Ya. Tapi di bawahnya bukan batu begini, Ya. tanah biasa. Tanah, ya. Jatuh, plek. Apa yang terjadi? Wah, saya bukan desainer, saya Ya. hanya pemahat biasa, saya bilang gitu. Saya mengerahkan 1000 orang, Pak. 1000 orang. 40 desa, masing-masing satu desa, Ya. 25 orang.